Hai semuanya, jadi 2 minggu setelah lebaran kemarin aku ada jalan-jalan ke Bali. Dan aku pengen bikin video hotel-hotel apa aja yang aku pakai di Bali kemarin. Siapa tahu bisa jadi buat referensi kalian untuk liburan ke Bali nanti. Mudah-mudahan aku bisa edit videonya lebih cepat. Ini sekarang aku lagi on the way ke Indigo Hotel Seminyak. Dia hotel bintang 5 dari IHG Group. Lokasinya tepat di sebelahnya Double Six Hotel dan juga di dekat La Plancha Cafe. Kalau kalian sering atau pernah ke La Plancha Cafe, ini tepat di belakangnya La Plancha Cafe. Hotel ini baru dibuka tahun 2017 dan setahu aku Indigo Hotel ini sempat stop operasional pada saat pandemi kemarin 1 tahun dan baru dibuka lagi untuk umum bulan Mei 2021. Dan hotel ini punya akses langsung untuk ke pantai, jadi kalian nggak perlu naik mobil atau kendaraan lainnya untuk ke pantai, bisa jalan kaki langsung dari kamar. Kemarin itu aku dapet di harga 2.092.000 per malamnya untuk nginep di Hotel Indigo ini. Gak bisa dibilang murah, tapi juga gak bisa dibilang kemahalan karena mereka mengklaim dirinya Hotel Bintang 5 dan juga memang punya akses langsung ke pantai, jadi gak perlu repot-repot, perlu sewa kendaraan lagi di sini. Ini kita udah nyampe hotelnya, jalanannya kurang lebih kayak gini. Dia ada Circle K deket dari area hotel, jadi kalau kalian butuh sesuatu bisa keluar sebentar, itu udah nyampe Circle K. Ini kita udah mau nyampe hotelnya, di depan udah kelihatan gerbang masuk dari Hotel Indigo. Jadi Hotel Indigo ini bentuknya agak unik. Kalau kalian lihat di Google Map nanti, kalau misalnya emang kalian mau nginep di sini, dia ini hotelnya sebenarnya bentuknya memanjang. Jadi fasilitasnya itu memanjang kolam renangnya ke belakang, ke dekat pantai. Tapi masuknya itu dari samping, jadi abis masuk lurus ini kita ke samping kanan, tapi fasilitasnya semua memanjang. Ya agak bingung ya ngejelasinnya, tapi nanti kalian bisa lihat sendiri di videonya kayak apa. Jarang banget aku ngelihat hotel bintang 5 yang layout hotelnya kayak Indigo gini. Dia bentuk arah jalur ke kamarnya itu ada beberapa jalur dan agak sedikit berliku, memanjang ke belakang. Jadi agak sedikit membingungkan bagi orang yang pertama kali datang. Karena bentuknya memanjang kali ya, jadi dia memaksimalkan area yang tidak terlalu lebar menjadi lebih bernilai gitu. Nah ini tempat parkirannya ada di sisi kiri dan sisi kanan, persis di depan area masuk ke lobi. Pas aku turun dari mobil, pegawainya lumayan gercep bantuin untuk handle koper dan tas aku. Ini setelah kita naik, itu receptionnya ada di sebelah kiri, jadi kita mesti jalan lagi ke area sebelah kiri. Karena ternyata villanya itu ada di area sebelah kiri, jadi mungkin dia mau berada di tengah-tengah antara unit hotel kamar yang biasa sama villa. Ini kalau kita jalan ke area kanan ini, itu area untuk masuk ke hotel yang biasa, kamar-kamar biasa, unit yang biasa. Ini di sini cuman banyak pajangan aja sama area TV untuk promotionnya mereka. Ini dia kurang lebih area suasana tempat nunggu kamar kita kalau memang kita datangnya kepagian dan belum ready kamarnya. Dia dekorasinya agak tradisional dan lumayan nyentrik gitu, warnanya unik. Perpaduan warnanya cukup berani, sama kayak interior di dalam kamarnya nanti, banyak main warna merah, biru, sama kuning, dan kayu-kayu. Ini area tempat nunggunya cukup besar dan juga nggak panas walaupun nggak ada AC. Ini pemandangannya bisa langsung ke pool dan ke taman di bawahnya, tapi kita nggak bisa langsung akses ke bawah turun nih dari depan. Dia ada akses tersendiri di belakang kanan itu lewat tempat gift shop gitu. Ada tangga nanti turun ke bawah. Jadi di sini kita cuma bisa ngelihat aja pemandangan kolam renang sama taman-taman di bawah. Di sebelah kanan ini juga kayak ada gazebo gitu, tempat untuk duduk-duduk dan foto-foto. Lumayan unik konsep hotelnya, sesuai dengan namanya yang unik, Indigo. Setahu aku indigo itu artinya tanaman tropis yang dulunya dibudidayakan sebagai sumber pewarna biru tua. Bener nggak ya menurut kalian itu artinya dari indigo? Tulis di komen bawah ya kalau arti yang tadi aku bilang bener atau enggak. Tepat di belakang orang yang duduk ini itu ada area gift shop. Ini dia tempat masuknya. Dia ada tangga turun ke bawah untuk bisa langsung nembus ke area taman dan kolam berenang. Ini aku lagi jalan mau ke reception sambil nemuin suami aku yang lagi check-in.
Dia ada tempat nunggunya juga dan areanya lumayan panjang. Dan area ini bisa nembus ke unit kamar hotel yang biasa, ini di depan. Dan di ujung bisa nembus ke area villa. Jadi kalau orang pertama kali baru kesini agak membingungkan karena lokasi unit kamar yang biasa itu ada beberapa jalan dan berbeda bentuknya. Kayaknya mereka ingin memanfaatkan ruangan jadi lebih maksimal, jadi bentuknya nggak beraturan. Tapi nggak apa-apa, nanti dianterin juga sama yang ngebantuin di sini ke kamar kita setelah check-in. Dan ini, by the way, Indigo ini udah ada dapat sertifikat dari Kementerian Pariwisata, sertifikat CHSE itu yang menjamin bahwa kebersihan dan keselamatannya itu terjamin untuk yang nginep di sini. Nah ini aku mau dianterin ke unit kamar aku. Dia beda jalannya dari reception yang tadi. Jalannya cukup lumayan agak panjang dan berliku. Ini tetap aku videoin, aku mau kasih lihat ke kalian area jalan menuju ke unit kamar yang biasa. Jadi agak lama dikit nggak apa-apa ya. Supaya ada gambaran buat kalian sebelum nginep di sini kayak apa dalam hotelnya. Nah ini aku dibantuin sama mas yang lain, tadi dipindah tangan kan sama mbaknya. Nanti di sebelah kiri itu ada ruangan untuk corporate gathering atau mungkin tempat untuk wedding. Tapi kemarin aku lihat ada juga tempat untuk wedding di depan kolam renang. Jadi view-nya bisa langsung ke pantai gitu. Kayaknya itu untuk acara pemberkatannya bagus banget sih. Lumayan view-nya bisa dapet ke pantai. By the way ini aku pesen kamar yang standar. Yang standar itu kamarnya ukurannya udah cukup lumayan besar, 50 meter persegi. Jadi kalau kalian punya anak satu dan anaknya masih kecil itu bisa nggak usah nambah extra bed. Tapi mungkin akan nambah breakfast. Tapi kalau anaknya udah 2 sih kayaknya nggak bisa, harus tetap nambah extra bed. Kayaknya kemarin itu dapat ranjangnya 2x2 deh, karena ranjangnya lumayan besar banget dan bantalnya itu kalau nggak salah ada 5 kemarin itu. Ini dia lorongnya. Selama aku jalan di lorong ini kemarin itu aku nggak nemuin satu customer yang lain sih, maksudnya sepi banget gitu. Tapi pas breakfast ada lumayan beberapa orang, mungkin karena ini kamar unitnya banyak ya, jadi nggak kelihatan tamu lain sama sekali. Cuman kita aja selama perjalanan ke kamar ini, padahal perjalanannya lumayan panjang. Ini udah hampir mau nyampe ke kamar aku, kita masuk lagi ke lorong. Nah ini dia kamar dari Indigo, pas masuk udah ada langsung kaca besar untuk ngecek pakaian kita, udah rapi atau belum sebelum kita keluar. Dan ada ruangan pakaian dan koper terpisah dari kamar. Nah ini ada ruangan makeup juga dan udah ada kacanya. Walaupun kacanya itu nggak bisa dipakai ujung-ujungnya karena terlalu ngezoom in, jadi yang kelihatan cuma pori-pori aja, tapi cukup untuk menerangkan ruangan pakaian dan koper. Ini toiletnya bisa ditutup sebelum kita tidur kalau malam. Dan ini dia dalamnya ada tempat kerja, ada tempat duduk lagi, jadi bisa 2 orang yang kerja. Kalau satu duduk di sofa, bisa kerja pakai meja dan ada colokan juga di situ. Nah ini aku videoin lebih jelas lagi ruangan tadi tempat kita naruh koper dan pakaian. Nah ini tempat make upnya lumayan terang. Kalau cewek-cewek yang suka make up pasti suka sama tempatnya karena itu terang banget untuk biasa cewek-cewek make up. Dan di sini udah ada tempat untuk gosokan sama setrikaan, meja gosokan maksudnya. Dan udah ada hair dryer juga. Jadi kita nggak perlu telepon lagi minta ke operator untuk dikirimin setrikaan. Sama tadi udah ada elektrik, alat untuk menghilang nyamuk, colokan elektrik. Lumayan ya kalau ada tempat wardrobe terpisah kayak gini, jadi nggak ganggu sama orang yang lagi tidur di sebelah kalau kita lagi mau beresin pakaian atau lagi mau ganti baju, coba-cobain baju. Nah ini tadi deket pintu sebelum kita masuk ada tempat kopi dan juga ada tempat teh. Ini yang aku bilang nyentrik karena tempatnya lucu, kayak tempat kerupuk gitu warna-warni. Jarang-jarang ada hotel dengan konsep yang kayak gini, warna-warni. Nah ini aku nggak tahu alat apa yang stainless steel ini. Aku pikir ini alat untuk
pemeras jeruk. Aku nggak tahu ya. Kalau kalian ada yang tahu alat stainless steel untuk apa, ini yang panjang, yang sebelah kanan, bukan yang aku pegang tadi. Kalau yang aku pegang tadi itu untuk pembuka botol minuman sama untuk pembuka wine. Ini dia mesin kopinya. Kapsulnya dikasih 2 Excelso. Lumayan enak juga kopinya, bisa bikin kopi di dalam pagi-pagi. Nah, ini dalamnya minibarnya, ada tempat untuk pembuat air panas juga. Dan tapi pas aku buka minibarnya kosong. Dan ini aku salah buka dong minibarnya. Oh belum. Ini videonya masih di atas, kosong sih, nggak ada apa-apa. Karena aku nggak naro deposit juga, jadi minibarnya kosong, nggak ada apa-apa. Itu salah buka, bukanya harusnya dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Iya, itu aja sih yang di area sebelah sini kosong, nggak ada apa-apa tadi. Nah, ini kamar mandinya. Dia lumayan besar ini kamar mandinya. Kalau aku masuk di kiri kamar mandi dalam, itu kalau orang dewasa bisa masuk sama 2 anak kecil. Bahkan kalau orang dewasanya kurus bisa masuk sama 3 anak kali. Ini angle-nya aku salah ambil angle, jadi kelihatannya sempit. Padahal sih enggak, kamar mandinya lumayan luas ini. Ini dia bisa buka pintu gitu langsung ke area balkon. Aku nggak ngerti fungsinya apa, kenapa bisa buka ke area balkon dari kamar mandi. Mungkin maksudnya mereka pagi-pagi minum kopi keluar ke balkon, nanti habis dari balkon bisa langsung kali ya ke kamar mandi. Jadi nggak lewat kamar utama lagi, jadi bisa nembus langsung ke kamar mandi. Mungkin gitu kali konsepnya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau ada jendela yang bisa dibuka langsung dari kamar mandi menuju ke depan balkon, itu menurut kalian berfungsi nggak? Maksudnya berefek baik nggak gitu untuk kalian? Menurut kalian konsepnya gimana? Oke atau biasa aja, so-so, kepake atau nggak kepake? Tulis di komen bawah ya. Nah, ini aku buka, aku kasih lihat arahnya ke depan. View-nya aku dapet view rumah sebelah gitu. Dan ini lumayan tempat untuk ngejemur pakaian kita kalau kita mau nyuci-nyuci pakaian dalam atau pakaian anak-anak. Ini dia kamar mandinya, wastafelnya, dan itu tempat pembuang sampahnya lucu, lumayan besar. Aku pikir awalnya itu tempat untuk naruh handuk kotor, ternyata enggak, karena tong sampah yang di depan deket ranjang juga segede itu. Untuk peralatan di kamar mandinya lumayan lengkap, standarnya hotel bintang 5, ada lotion, handuknya juga banyak, ada yang besar, sedang, dan kecil untuk cuci tangan. Nah, ini tempat yang aku bilang tadi bisa untuk kerja, jadi suami aku bisa kerja di meja sofa ini, dan aku bisa kerja di meja yang deket TV. Ini mereka ada kasih hygiene set, tisu basah, masker, sama alkohol untuk pembersih tangan. Nah, ini meja kerja yang di dekat TV, colokannya lumayan lengkap dan ada lampu juga untuk penerangan yang cukup baik. Nggak perlu khawatir baterai habis. Nah, ini kita mau keluar sekarang, mau ke area kolam berenang dan mau lihat pantainya kayak apa. Dan ini mereka cuma ada 3 lantai, enak, nggak terlalu tinggi. Tapi memang kalau kalian dapat kamar yang di ujung dekat reception, jalannya lumayan jauh untuk menuju ke kolam berenang dan ke area pantainya. Ini dia suasana di pantainya, banyak tempat duduk untuk kita nyantai-nyantai, dan sekarang suasananya lagi sepi, nggak terlalu ramai karena ini memang 2 minggu setelah lebaran, jadi udah nggak terlalu padat di dalam hotelnya. Malah lebih enak menurut aku untuk nikmatin fasilitas hotel, nggak perlu terlalu sesek-sesekan dan rame-rame. Ini dia suasananya, ada gazebo lagi di ujung. Dia kolam berenangnya tipikalnya memanjang gitu. Sebenarnya bisa ngelihat ke pantai, cuma nggak terlalu kelihatan kalau kita lagi berenang. Jadi harus berdiri baru kelihatan ke arah pantai karena dia posisinya nggak terlalu tinggi dari pantai. Kolam berenangnya agak sejajar gitu. Nah, ini kita mau ke arah restorannya, namanya Sugar Sand. Jadi restoran ini yang bisa menghadap langsung ke pantai view-nya. Dan juga tempat untuk breakfast. Jadi kalau di Indigo Hotel ini tempat breakfastnya ada 2 restoran. Kita boleh milih. Satu di sini Sugar Sand yang bisa dapat view ke pantai sambil breakfast. Satu lagi nanti ada restoran di dalam yang menghadap ke taman, jadi pemandangannya cuma ke taman. Tapi bedanya kalau di sini itu breakfastnya nggak all you can eat. Jadi kita harus milih 3 menu makanan dan 3 itu aja.
Kalau yang di belakang, yang di pemandangannya ke taman itu all you can eat, bisa nambah sepuasnya dan menunya lebih banyak gitu. Jadi lumayan bikin galau ya mau breakfast di mana. Mau di sini yang dapat view pantai tapi makanan pilihannya nggak terlalu banyak. Dan di dalam yang pilihannya banyak tapi nggak bisa dapat view ke pantai. Nah ini ada tempat minum di samping restoran yang tadi, namanya Kios, masih punya Indigo Hotel juga. Ini dari kolam berenang, dia ada pembatas kaca gitu, jadi nggak bisa langsung ngeliat ke pantai kalau kalian lagi berenang. Mungkin karena alasan safety juga untuk para tamu yang nginep di sini. Jadi akhirnya kita putusin sore-sore ini untuk jajan di Sugar Sand. Jadi kita jajan dulu di sini supaya nikmatin view pantai sore-sore sampai nanti sunset. Supaya besok pagi kita bisa makan yang banyak, all you can eat. Nggak mau rugi, mau cobain makan, mau lihat menu makanan yang banyak kayak apa di dalam. Walaupun nanti nggak bisa ngelihat view ke pantai, nggak apa-apa karena sekarang kita udah bisa nikmatin view pantai di sini. Besok pagi juga masih bisa habis sarapan. Ini dia menu sarapan yang kalian bisa pilih dari Sugar Sand. Jadi satu dari panas, satunya dari dingin, satunya dari manis. Walaupun cuma bisa pilih 3, tapi itu kayaknya tadi set, jadi isinya lumayan banyak dan cukup ngenyangin pasti. Sambil bisa nikmatin suasana pantai dan dengerin suara deburan ombak yang bikin rileks pastinya pagi-pagi. Ini menu jajan kita sore hari ini, menu minumannya. Harganya kurang lebih sekian. Dan akhirnya kita pilih satu menu yang favoritnya katanya Tropicalia. Itu 130.000 belum termasuk tax. Dan ini menu makanannya, pilihannya. Akhirnya aku beli calamari 90.000 belum termasuk tax dan kita dapat cemilan kacang untuk makanan pembukanya. Ini jujur aja porsi calamarinya cukup lumayan sedikit. Jadi kayaknya kalau satu kali caplok di mulut suami aku itu udah ludes. Jadi akhirnya tapi kita makan dikit-dikit sambil nikmatin suasana pantai. Dan suami aku juga bisa sambil kerja karena daybednya lumayan enak, lumayan nyaman gitu, bisa sambil ngeliat ke pantai. Dan nanti malam juga kita mau pesan makanan lagi. Jadi sekarang di sini kita mau ngemil-ngemil cantik aja sambil ngeliat suasana pantai sore-sore. Nah ini ada tempat yang lebih besar lagi, bisa menampung lebih banyak orang lagi untuk makan dan masih dapat view ke pantai juga. Nah ini ada jalanan umum di belakang kecil, jadi siapapun bisa lewat di belakang ini, memang khusus untuk umum. Kalau kita malam-malam mau pesan Gojek juga enak, mereka bisa antar lewat jalanan kecil ini dan kita lebih dekat ambilnya, nggak perlu keluar jauh-jauh ke lobi. Ini aku mau ke pantai, udah mulai agak sorean, mau lihat suasana pantai seramai apa, dan udah banyak live music di depan, lumayan berisik dan orang-orang udah pada datang ke sini untuk nikmatin suasana pantai. Hari ini cuacanya agak mendung, nggak terlalu terik. Selama aku 10 hari di Bali, aku kayaknya cuma dapat sunset itu 2 hari deh. Sisanya semua mataharinya ketutupan awan. Jadi walaupun ke pantai, tapi tetap langitnya itu mendung. Ini aslinya di sini tuh lagi berisik banget. Jadi live music di cafe sebelah kanan ini lagi beradu suaranya sama live music di cafe sebelah kiri. Jadi suaranya udah ngalahin lagu di restoran Hotel Indigo. Jadi kalau dari Hotel Indigo itu kedengerannya udah berisik banget, jedak-jeduk di depan. Jadi mendingan kita langsung aja ke area deket-deket pantai biar bisa dengar deburan ombak yang lebih keras lagi. Seneng banget sih sekarang Bali udah mulai rame, udah mulai hidup lagi suasananya, udah banyak turis. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa traveling bebas lagi kayak dulu tanpa harus khawatir ada COVID ya. Nah ini akhirnya malam-malam kita pesan makanan dari luar pakai ojol. Ada satu restoran yang aku recommended banget, namanya Lai Lai Chinese Food. Itu deket distance-nya dari Hotel Indigo ini. Aku pesen 3 menu makanan, nasi goreng bebek panggang sama nasi Hainam ayam dan dapet gyoza 5 potong. Itu harganya cuma 73.000 dan rasanya enak banget dan porsi nasinya itu juga lumayan banyak. Jadi sangat-sangat recommended buat kalian kalau mau coba makan di luar. Ini udah kebesokan harinya, tempat breakfast yang view-nya ke taman dan pilihan menunya lebih banyak. Nama restorannya Makase. Ini setiap meja udah dapat 4 selai.
Jadi mereka udah sediain sebelum kita minta. Dan ini ada beberapa pilihan yang kita bisa request ke mbaknya. Jadi mereka akan anterin ke meja kita atau kita bisa ambil sendiri langsung. Ini cappuccino aku udah datang. Dan ada beberapa makanan yang kita pesen tadi ke pelayannya udah nyampe juga. Ini menu makanan di Hotel Indigo ini tergolong cukup lengkap. Semuanya ada, jadi dari orang tua sampai anak-anak itu bisa makan. Yang suka makanan Indonesia di sini cukup lengkap, ada gorengan, kuah-kuahan, sama tumis-tumisan, tapi nggak aku videoin semuanya. Nah ini untuk section anak-anaknya, ada sereal, ada pancake sama waffle, ada jamnya juga. Menurut aku untuk rasa makanan di Indigo ini masih perlu ditingkatin lagi untuk standar hotel bintang 5. Rasanya dibilang gak enak sih enggak, tapi dibilang enak banget juga enggak. Jadi aku yakin nanti kedepannya pasti masih bisa improve lagi rasa makanannya. Nah ini suasana tempat makan yang di luar, bisa langsung akses ke taman dan juga ada bar kecil untuk pesan minuman yang gak ada di menu breakfast. Di samping dari tempat makan outdoor yang tadi, ini ada tempat kopi. Jadi walaupun kalian gak nginep di sini, kalian masih bisa datang untuk ngopi-ngopi di sini. Cara pembuatannya juga unik, ada berbagai cara dan kalian bisa request. Tapi memang karena aku dan suami aku udah kenyang banget, bahkan ada beberapa makanan yang kita nggak bisa makan karena udah saking kenyangnya. Jadi kita di sini cuman video-video aja sama foto-foto untuk bisa kasih lihat ke kalian. Ini dia tempatnya, lumayan enak untuk ngobrol dan juga bisa ngopi-ngopi di depan sambil ngelihat pemandangan ke taman. Ini dia area di depannya, cukup rindang dan gak panas karena cuaca di Bali lagi mendung terus belakangan ini. Nah ini ada tangga yang kemarin aku bilang, di atas itu ada gift shop, jadi kita bisa langsung nembus ke area reception. Ini area receptionnya, ada jalan lagi nembus ke tangga bawah. Aku mau ngasih lihat kalian fasilitas gymnya Hotel Indigo. Jadi aku lewat sini dari reception turun ke bawah, nanti ke arah kanan masih lurus lagi. Jadi tempat gymnya Hotel Indigo ini lebih mendekatkan ke area villa dan tempatnya itu ada di basement. Jadi aksesnya kita mesti ke arah luar reception, terus mesti turun lagi ke bawah. Ada tangga lagi nanti setelah ini untuk menuju ke tempat gymnya. Menurut aku ini akses ke tempat gymnya lumayan jauh dari kamar unit yang biasa dan juga sangat membingungkan karena nggak ada signage atau pelang atau petunjuk arah kemana kita harus jalan untuk menuju ke tempat gym. Ini akhirnya aku berhenti di tengah-tengah jalan dan untung ada petugas yang lagi lewat. Jadi aku nanya tempat gymnya di mana, baru tahu ternyata tempat gymnya ada di bawah basement. Untuk kedepannya mudah-mudahan Indigo Hotel masih bisa nambahin signage atau petunjuk arah at least di mana tempat gymnya berada supaya tamu-tamu yang nginep nggak kebingungan harus kemana. Nah ini sebelum aku balik ke kamar aku ada nemuin lounge, kayaknya kalau nggak salah antara lantai 2 atau di lantai 3. Dia bisa dapat view ke taman bawah dan tempatnya lumayan luas dan sunyi, nggak berisik untuk kita kerja di sini. Tapi sayangnya nggak ada tanda di liftnya, kayak misalnya di lantai 3 atau lantai 2 ada tulisannya gitu lounge supaya para tamu tahu lounge-nya ada di mana. Ini kalau aku nggak lewatin di sini aku sih nggak bakal tahu kalau ada lounge di area ini. Sangat disayangkan karena petunjuknya kurang maksimal. Nah ini ada 3 mesin pijit yang bisa digunakan for free, ada sekatnya juga. Lumayan untuk bikin kita rileks sebentar, dapat pijitan gratis. Tempat ini kayaknya memang dikhususkan untuk tempat kerja, terutama kalau kita lagi liburan bawa anak-anak, di kamar udah berisik dan area outdoor juga berisik. Jadi tempat tadi salah satunya opsi, tempat sunyi untuk kerja atau baca buku. Nah ini udah kebesokan harinya, aku udah mau check out. Aku minta late check out sampai jam 2 dan itu dikasih for free sama Hotel Indigo. Karena kita memang udah minta dari jauh-jauh hari. Jadi aku makan dulu di dalam hotelnya. Kita ada beli sop iga. Kalau nggak salah harganya antara 250 sampai 275 ribu plus belum termasuk tax and service. Sorry aku lupa karena bilnya udah hilang nggak tahu kemana. Ini porsinya cukup banyak dan sangat ngenyangin walaupun kita sharing satu mangkuk berdua. Tapi udah full banget abis makan ini. Segitu aja pendapat aku tentang Indigo Hotel. Overall pelayanan
makanannya oke, dan kamarnya juga cukup bersih. Cuma mungkin ada beberapa hal yang harus diimprove lagi, kayak rasa makanannya, sama beberapa petunjuk untuk ke arah fasilitas. Itu aja, yang lainnya udah oke banget. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, dan kalian bisa kirim email atau tulis di komen bawah kalau kalian ada kritik dan saran buat aku. Aku masih akan upload video hotel-hotel di Bali lainnya nanti, jadi tungguin aja. Sampai ketemu di video lainnya ya, bye!